Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas lagi soal-soal HOTS, yaitu yang berkaitan tentang impuls dan dinamika rotasi. Nah, kali ini ada topik pembahasan kita, yaitu berkaitan tentang sodokan pada bola biliar. Baik, saudara-saudara sekalian, kita langsung saja. Saya akan membacakan soalnya. Jadi pada layar terlihat ada sebuah bola biliar. Jadi ada bola biliar yang memiliki jari-jari R ya, yang memiliki jari-jari R. Jadi jari-jarinya adalah R. Kemudian bola biliar ini disodok dalam arah horizontal ya, sebesar F, di mana ketinggian sodokan itu berada pada sejauh H dari pusat horizontal. Jadi pusat massa horizontal yang tingginya H di garis pusat. Nah, pada saat disodok, bola meninggalkan tongkat. Jadi bola meninggalkan tongkat. Jadi sekali lagi bola meninggalkan tongkat dengan laju V0. Nah, pada saat yang meninggalkan tongkat, karena putaran ke depan, jadi karena keputaran ke depan, akhirnya lajunya menjadi 9/7 V0. Jadi 9/7 V0. Nah, sekarang tunjukkan bahwa H itu sama dengan 0,8 R. Baik, saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasanya sebelum ini, maka saya harus menggambarkan ulang daripada sketsa soal ini. Jadi saya buat dulu solusi di sini. Kemudian di sini ada, katakanlah ini adalah bola biliar ya. Kemudian ini bidang datar, ini adalah pusat massa, kemudian ada arah gaya F. Jadi ada gaya arah gaya F. Nah, akibat daripada sodokan tersebut, maka ini akan berputar ya. Karena berputar, maka tentu syarat terjadinya perputaran, maka di sini akan ada timbul gaya, namanya gaya gesekan ya. Jadi gaya gesekan itu muncul kalau berlawanan arah dari kecepatan linear. Jadi berlawanan arah dari kecepatan linear perputaran lingkaran, perputaran bola. Karena perputarannya ke sini, maka arah gaya gesekannya ke sini. Itu adalah sebuah prinsip yang terjadi pada gerak-gerak melingkar. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap komponen-komponen gaya yang telah kita tentukan? Namun demikian, kita ingin menentukan dulu ini adalah sebuah gaya berat ya, sebuah gaya gerak berat. Katakanlah massanya adalah M, kita tulis M kali G ya. Kemudian di sini tentu ada gaya normal. Nah, sekali lagi ada dua tinjauan kasus di sini. Pertama, kasus F besar ya, dan kasus F kecil. Jadi kita tinjau dulu untuk untuk kasus F. Jadi F itu adalah sebuah gaya translasi. Ini adalah gaya translasi yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan dari diam menjadi V0 ya. Nah, gaya translasi ini bekerja pada bola biliar tidak sepanjang gerakannya, tetapi hanya sesaat. Maka itu yang kita sebut dengan impuls. Sehingga berlaku persamaan F kali T ya. F kali T kali perubahan momentum dari diam menjadi tiba-tiba kecepatan awalnya sama dengan 0 ya.
Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bahwa selain gaya translasi, kasus F menyebabkan gaya translasi, ya, gaya F juga itu menyebabkan terjadinya sebuah rotasi, impuls. Jadi impuls anguler. Jadi impuls anguler itu tak lain adalah kalau kita kali H ini tingginya, ini tingginya H ya. Kemudian ini F dt ya, F dt, maka I omega 0. Nah, kenapa bukan F? Kenapa harus F besar? Kenapa bukan F kecil? Karena ingat, F kecil itu bekerja selama terjadi proses penggelindingan, ya, bekerja selama terjadi proses penggelindingan. Tetapi F ini, F besar ini adalah sebuah gaya kecut, gaya sodokan yang hanya bekerja pada sesaat, hanya bekerja pada waktu-waktu dalam range yang sangat kecil. Nah, itu yang kita sebut sebagai impuls. Jadi ini yang disebut dengan impuls yang menyebabkan terjadinya menimbulkan ya fenol, dan ini yang disebut dengan impuls anguler yang menyebabkan munculnya omega 0. Jadi ada dua. Nah, dari kedua persamaan ini ya dari kedua persamaan tersebut, maka kita bisa substitusi satu sama lain. Jadi ini bisa kita substitusi ya antara satu dengan yang lain, sehingga kita akan dapatkan persamaan N V0 ya, samakan Ft ya, I omega 0 per H. Nah, ini yang kita sebut dulu, simpan dulu sebagai persamaan pertama. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tinjauan kasus ini yang berkaitan tentang kasus impuls. Oke, sudah. Nah, kita tinjau lagi untuk kasus F. Nah, kasus F ini yang menyebabkan adalah gaya adalah momen ya, momen gaya selama bola itu adalah momen gaya selama bola bergerak. Oke, jadi itu bagian daripada momen gaya selama bola bergerak. Nah, selama bola bergerak ya, coba kita lihat ini ada F ya, F arah F-nya ini perputaran. Jadi F ini gaya ini melawan perputaran biliar. Jadi karena melawan, jadi arah bola biliar bergerak begini, sementara ini F terhadap sumbu R, terhadap sumbu ini R ya, ini R itu berlawanan arah gerak. Itulah sebabnya maka untuk momen gaya ditulisnya min F R ya, min Fr sama dengan I kali alfa ya. Nah, momen inersia bola tak lain adalah 2/5 mr kuadrat, 2/5 mr kuadrat. Nah, alfa itu adalah perubahan kecepatan sudut. Perubahan kecepatan sudut itu per satuan waktu. Sehingga bisa kita tulis alfa itu omega dikurang omega 0 per T. Jadi sekali lagi saya jelaskan, omega 0 ini muncul karena adanya gaya F yang menyodok. Jadi seolah-olah F itulah yang memberikan
kecepatan awal, baik kecepatan awal linear maupun kecepatan awal untuk kecepatan angular, ya. Nah, sehingga kita tinggal menyederhanakan persoalan ini. Kemudian R-nya kita bisa hilangkan 1, T-nya kita pindah ke sini, sehingga kita dapatkan Ft sama dengan min 2/5, karena R-nya sudah hilang 1, ya. Oke, R-nya sudah hilang 1, maka kita tulis omega dikurang omega 0. Nah, ini persamaan kedua, ya. Ini adalah persamaan kedua. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap persamaan ini? Nah, kita lihat persamaan 1, ya. Di persamaan 1 itu ada omega 0 terhadap kecepatan awal V0, ya. Ini bisa saya ubah dulu gini. Saya tulis gini, jadi omega 0 itu tak lain sama dengan NV0 H per I, ya. NV0 H per I. Nah, ini persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2. Nah, karena ada omega 0 di sini. Sehingga kita dapatkan Ft sama dengan min 2/5 mr, saya kurung, omega saya ganti ini m V0 H per I. Jadi sebenarnya I sudah bisa kita gantikan dengan 2/5 mr kuadrat, atau I-nya bisa juga kita ubah dulu, nanti kita ganti dulu ini, jadi ini saya jadikan kembali I, ya. Tidak apa-apa supaya tidak terlalu banyak, sehingga kalau saya kali masuk, jadi di sini adalah I omega, sudah betul, ya, karena mr kuadrat, ya, tidak apa-apa. Jadi kita simpang ini sebagai persamaan 3. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa omega 0 yang ada pada persamaan 1 itu kita masukkan ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 ini adalah yang berkaitan tentang gerakan bola biliar di atas meja. Sedangkan ini adalah berkaitan tentang pemberian kecepatan awal terhadap bola biliar. Nah, oke, kita lanjut. Sehingga kita dapatkan. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk kasus F. Jadi kasus F ini ada 2. Kasus F itu yang berkaitan tentang momen gaya, dan kasus F juga untuk F juga itu bisa menyatakan sebagai gerak gaya translasi, ya, menyatakan sebagai gaya translasi. Nah, kenapa menyatakan gaya translasi? Karena coba kita lihat, F itu arahnya ke, jadi F ini adalah gaya translasi selama bola bergerak. Jadi bukan F yang besar. Jadi sekali lagi, F besar itu hanya merupakan sebuah gaya impuls, gaya yang memberikan kecepatan awal. Tetapi selama bola itu bergerak, maka F ini yang berfungsi sebagai gaya translasi. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa F itu sama dengan, ya, N, ya, NV dikurang
NV0 per T ya. Nah, itu bisa kita nyatakan seperti itu, sehingga kita dapatkan di sini bahwa FT itu sama dengan MV dikurang V0. Nah, kita simpannya sebagai persamaan 4. Oke. Nah, terlihat dari persamaan yang tadi, saya geser dulu. Ini persamaan 3 ya, ada FT, persamaan 4 juga ada FT. Berarti ini bisa kita substitusi ke sini. Jadi kalau kita katakan bahwa 4 disubstitusi ke 3, maka akan kita dapatkan N V dikurang V0 sama dengan 2/5 MR omega ya, bukan W ya, omega M V0H per I. Jadi ini omega ya, itu sama dengan omega. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Setelah itu pada saat bola bergerak, berarti terjadi kecepatan linear. Nah, ada hubungan antara kecepatan linear setelah disodok ya dengan kecepatan angular, di mana kita ketahui bahwa V itu sama dengan omega R ya. V itu sama dengan omega R. Dan kemudian di dalam soal itu dijelaskan, karena putaran ke depan akhirnya lajunya menjadi 9/7 V0 ya, gitu. Oke, 9/7 V0. Dan ini nilai omega R itu sama dengan 9/7 V0. Nah, ini adalah sebuah kata kunci dari persoalan ini. Nah, sehingga ini katakanlah ini persamaan 5, ini persamaan 6. Ya, kemudian persamaan 6 itu kita lanjut substitusi ke persamaan 5 sesuai dengan kebutuhan ya. Berarti kalau kita ganti V-nya, nah tentu kita ambil 9/7 V0 dikurang V0. Nah, ini ada minus di sini ya. Ada minus ya, minus di sini 2/5 MR. Nah, omeganya sama dengan 9/7 V0 per R ya, omeganya. Kemudian ini dikurang NV0H per, nah ini sudah bisa kita ganti 2/5 MR kuadrat ya. Oke. Nah, M-nya ini bisa hilang ya, karena ini kali, kemudian ini juga bisa hilang ya. Oke, kemudian R-nya ini kalau saya kasih masuk ke sini, R-nya ini dengan ini bisa hilang, ini tinggal 1 ya. Sehingga hasil terakhir yang kita dapatkan 9/7 V0 dikurang 1 itu sama dengan 7/7, berarti kita dapatkan sini 2/7 V0 min 2/5 ya. Nah, ini tinggal 9/7 V0 dikurang ya. Ini kali ke atas 2/5 berarti 5 V0H per 2R. Oke. 5. Nah, selanjutnya kita tinggal hilangkan V0. V0 ini ada, ini juga, ini juga ya. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal
menyelesaikan, ya, kita tinggal menyelesaikan. Ini ada 2/5 bisa pindah ke sini, berarti 10 per, jadi saya tulis dulu 2/7. Bisa dibuka kurung ini, berarti pindah ke sini jadi min, ya, 2 kali 9 18, 5 kali 7 35, kurang, ini kurang berarti tambah 2/5, 2-nya hilang, ya, 5-nya hilang, tinggal H per R, ya, pindah ke sebelah, ya, jadi 2/7 ditambah 18/35 H per R, atau saya tulis di sini pindahkan H per R, ini samakan penyebutnya. Berarti kalau ini saya kali 5, di atas juga saya harus kali 5. Jadi 10 ditambah 18/35 ini sama dengan 28/35. Sehingga kita dapatkan 28/35 R. Nah, 28/35 R, kalau ini kita bagi 5, bagi 7, ya. Ini saya bagi 7 dapat 4, ini bawa bagi 7 dapat 5 R, berarti H sama dengan 0,8 R. Jadi sudah terbukti bahwa H yang harus diberikan itu adalah 0,8 R. Ya, 0,8 R. Itulah saudara-saudara sekalian penjelasan tentang sodokan bola biliar yang kita uraikan. Jadi kesimpulannya bahwa dalam hal ini ada beberapa konsep yang masuk. Pertama, F besar itu adalah sebagai pemicu bola bergerak. Nah, itu yang kita sebut dengan impuls. Nah, impuls yang terjadi itu bisa dua, impuls linear yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan linear, dan impuls anguler yang menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan anguler. Nah, kemudian pada saat bola biliar bergerak, maka yang bekerja itu adalah gaya gesekan, yaitu sebagai F, sehingga berlaku momen gaya. Nah, kasus gaya gesekan F ini bisa bertindak sebagai momen gaya dan bisa juga bertindak sebagai gaya translasi. Sehingga dengan mengakumulasi semua prinsip, hukum, dan rumus-rumus tersebut, maka akhirnya kita dapatkan nilai H sama dengan 0,8 R. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang pembahasan soal HOTS ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dimengerti, bisa difahami. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.